Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene. Citra Nur Ramadhani adalah salah satu siswa sekolah rakyat yang menjadi tamu istimewa Presiden Prabowo Subianto. Meski hidup dalam keterbatasan, Citra tak pernah menyerah. Citra terus mengejar cita-citanya menjadi atlet karate. Perjuangan selalu memberikan hasil. Citra membawa pulang juara kedua dalam kejuaraan karate di kota Makassar. Perjalanan hidup Citra penuh dengan jejak perjuangan. Citra yang baru berusia 10 tahun harus kehilangan ayahnya sejak kecil dan hidup bersama ibunya. Kondisi ibunya sebagai penyandang disabilitas membuat Citra sempat menjadi korban bullying. Citra pun sempat menjual kacang untuk membantu kondisi ekonomi keluarganya. Sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah rakyat. Dari sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak untuk keluarga sederhana ini, Citra bisa mengejar cita-citanya untuk hidup yang lebih baik di bumi pertiwi. Citra itu masuk di sekolah rakyat, saya bangga sekali karena dia mandiri, tambah mandiri di situ. Ya, Citra harus lebih sukses, tidak kayak mama. Halo Pak Presiden, terima kasih telah membuat sekolah rakyat sehingga Citra bisa bersekolah lagi di sekolah rakyat hingga tidak ada yang membuli saya di sini. Saya senang banget karena bisa bersekolah di sekolah rakyat. Halo Citra. Oke, Citra, aku mau dong tahu nih ceritanya gimana sih perasaan kamu kemarin saat Pak Presiden ini memperkenalkan kamu di depan semua orang nih. Gimana perasaannya? Senang dan bahagia. Senang dan bahagia ya pastinya. Itu gimana sih bisa kamu jadi tamu khusus nih, bisa dipanggil sama Pak Presiden pada hari itu? Karena kemarin saya mendapatkan juara 2 karate. Oke, jadi Citra ini memang atlet karate begitu ya, menyenangi karate. Nah ini kan Citra juga sekolah di sekolah rakyat. Itu gimana tuh Citra bisa sekolah di sekolah rakyat ini? Jauh di sekolah nggak? lama saya berjalan kaki. Oh, berjalan kaki. Ke kampung Parang-Parang sampai kampung sebelah. Oke, sekarang Citra udah di sekolah rakyat. Nah, apa sih yang Citra sukai di sekolah rakyat ini? Gurunya baik semua dan saya mempunyai guru favorit yaitu Pak Wandi. Dan teman-teman saya baik. Oke, punya guru favorit, kemudian juga punya teman-teman yang baik begitu ya. Nah ini kan Citra juga atlet karate begitu ya. Ini sejak kapan sih Citra mulai latihan karate ini? Pas mulai masuk di sekolah rakyat. Pak, kenapa Citra berinisiatif untuk berjualan kacang nih? Gimana? Karena ingin membantu mama. Nah, Citra, ini kan Citra atlet karate juga, kemudian juga sekolah. Nanti kalau Citra udah gede, mau jadi apa? Polwan sama dokter. Oh, mau jadi polwan sama dokter, hebat banget. Oke, Citra ada nggak pesan buat teman-teman? Apa yang ingin disampaikan buat teman-teman, boleh? Teman-teman semangat ya. Semangat belajar di sana. Oke, kalau untuk Pak Presiden nih yang mengundang kemarin di acara rapat tahunan kemarin, apa pesan yang ingin Citra sampaikan kepada Pak Presiden Prabowo? Terima kasih Bapak Presiden karena telah membangun sekolah rakyat. Citra masih bisa bersekolah di sekolah rakyat. Oke, luar biasa sekali perjuangan Citra ini memang sangat menginspirasi publik begitu ya. Nah kita coba beralih ke Pak Hariko ya untuk melihat perspektif yang lebih luas. Baik, Pak Hariko, mungkin bagaimana sih Pak awal mulanya Citra ini bisa terpilih menjadi salah satu yang diundang atau tamu khusus Pak Presiden di acara sidang tahunan MPR DPR kemarin Pak? Ya, tadi sudah diceritakan oleh Citra sebetulnya. Jadi Citra ini ada beberapa orang yang sangat menginspirasi hidupnya. Yang pertama tentu almarhum bapaknya yang sudah meninggal, kita doakan di surga Allah. Kemudian ibunya, Ibu Hajroh. Kemudian Ibu Marwah, Ibu Kepala Sekolah. Kemudian Ibu No.
kebetulan hadir di sini, kemudian juga Pak Wandi dan banyak guru-guru lainnya di sekolah rakyat. Nah, jadi Citra ini setelah bapaknya meninggal, kemudian ibunya kan bekerja. Karena pekerjaan ibunya dirasa oleh Citra ini kurang untuk biaya pendidikannya, maka Citra ini berjualan kacang. Nah, berjualan kacang itu dilihatlah sama petugas PKH dari Kementerian Sosial. Kemudian Citra diajak bergabung ke sekolah rakyat. Di sekolah rakyat itu Citra dilihat hafalannya bagus, kemudian dia juga diikutkan di latihan karate dan dia berprestasi. Kalau dibandingkan antara Citra ini dengan saya optimis dia akan lebih hebat gitu loh. Karena pengalaman hidupnya, tantangan hidupnya di masa kecil itu jauh melampaui kita semua. Dan kalau dilihat dari yang lebih besar, di Indonesia ini ada 88 juta anak-anak Indonesia, dan Presiden ingin 88 juta anak-anak ini betul-betul setara kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hariko dan juga Citra atas cerita yang menginspirasi ini. Ini memang kisah Citra ini bisa menjadi bukti ya bahwa ketekunan, kerja keras dan juga dukungan yang tepat ini bisa membuat seseorang atau siapa saja tentunya mendapatkan masa depan yang cerah. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Hariko. Terima kasih Citra. Pemirsa, DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS. Menteri Keuangan pastikan pengangkatan status guru ini tidak akan membahayakan kondisi fiskal tahun 2027. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS melalui seleksi pada tahun 2027. Kesempatan untuk seleksi PNS meliputi guru sekolah biasa hingga guru madrasah dan taman kanak-kanak. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pun memastikan Kemendagri akan mengawal pengangkatan status guru. Dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa pastikan kebijakan ini tidak akan membahayakan kondisi fiskal tahun 2027. Berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Seluruh proses penetapan pegawai di daerah diwajibkan mengikuti skema serta tahapan yang telah disepakati bersama antara pemerintah pusat dan DPR RI. Ya, tanya itu pemirsa, nantinya status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu akan menjadi penuh waktu. Hal ini untuk mempermudah jalan menjadi ASN. P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat itu. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terus mendorong kerukunan dan toleransi di Jakarta. Tokoh ulama pun diminta aktif untuk menjaga perdamaian ibu kota. Pemerintah Provinsi Jakarta terus berusaha menjaga kerukunan antar umat beragama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merangkul tokoh agama untuk turun ke bawah dan mengajak umat menjaga perdamaian. Pesan ini disampaikan Pramono saat menghadiri pelantikan pengurus Forum Ulama Habaib. PUHAB ini adalah organisasi kemasyarakatan yang betul-betul
pandangannya, cara berpikirnya itu membuat kesejukan kehidupan di masyarakat karena mereka betul-betul memegang teguh bahwa NKRI itu adalah harga mati. Senada dengan Pramono, ulama dan habaib juga siap bersinergi dengan pemerintah menjaga kerukunan umat. Kita bukan oposisi, kita juga bukan pengekor, kita ini amar ma'ruf nahi munkar. Siapapun pemerintah yang sah kita dukung, semua kebijakan yang baik kita dukung, semua kebijakan yang salah kita tegur. Jakarta menjadi rumah bagi jutaan orang dari berbagai agama. Di ibu kota negara ini, berbagai rumah ibadah berdiri berdampingan. Kerukunan dan toleransi pun harus dijaga, tak hanya oleh tokoh agama, tetapi juga oleh warganya. Tim Liputan iNews melaporkan.